awalnya kami kan dikasih tahu sama saudaranya, dari saudara sepupunya dan adiknya dari laki suami itu ada di sana juga kasih tahu katanya kecelakaan itu parah katanya, entah hidup atau mati itu katanya. Jadi terpaksa dimasukkan ke rumah sakit hospital katanya di sana. Setelah itu ya dirawat di situ. Ya selama berapa hari kami belum tahu penjelasannya. Kemudian yang ditanyakan itu masalah biaya dari pihak rumah sakit. Dan kami tidak bisa membayar semuanya karena biayanya terlalu banyak. Kayak Miss Yuni bisa minta tolong sesuatu enggak? Saya tanya, minta tolong apa Bu? Saya ada satu kasus ini di Jember, sudah parah sekali. Saya bilang, kasus apa? Tabrak lari. Tabrak lari, videonya dikirimkan ke saya cuma lihat, oh parah ini, orang mana? Ambulu, sementara saya orang Ambulu. Jadi saya bilang, orang Ambulu mana? Sentong. Sentong mana? Mereka nggak tahu. Setelah itu saya lihat datanya, keadaannya, dan sudah putus asa dari keluarganya juga mengatakan tidak ada uang untuk kepulangannya, membutuhkan uang 100.000 lebih. Jadi saya kebetulan telepon beberapa pihak di pusat, karena saya kenal beberapa orang di pusat, dan orang terakhir itu Mas Uya. Satu hal, Mas Uya bisa minta bantuan nggak? Waduh, apa Miss Yuni? Saya kirim videonya Mbak Lilis yang posisi di rumah sakit, dan Mbak Farah mengatakan kalau nggak bayar akan diusir lagi, sudah nggak punya uang. Sementara Mbak Farah itu cuma sahabat saja. Terus saya minta Mas Uya, waktu itu tanggal 5 Februari. Tanggal 5 Februari sore jam 3 saya telepon Mas Uya. Jam 4 saya ketemu sama suaminya Mbak Lilis di sini, saya koordinasi. Dan saya bilang sama Mas Uya, bisa nggak minta tolong dipulangkan? Mas Uya bilang, waduh Miss, besok saya ada 14 titik untuk pemilu, jadi kampanye. Waktu itu masih masa-masa kampanye. Saya kayaknya nggak bisa. Dia bilang nggak bisa, harapan saya tidak terlalu tinggi. Jadi ya saya paham karena pemulangan dia begitu butuh uang banyak. Jadi tapi jam 9 malam Mas Uya telepon saya, mengatakan mau ke bandara, datang ke tempatnya Mbak Lilis. Jadi di tanggal 6 pagi Mas Uya sudah ketemu Mbak Lilis. Dari situlah dicoba dicek, bahkan memberikan sumbangan bantuan semuanya termasuk susunya. Tapi ternyata pengurusan untuk paspornya semuanya itu sangat sulit sekali, tidak mudah. Setelah kalau tidak salah Mas Uya 3-4 kali datang ke Malaysia untuk membesuk Mbak Lilis saja, dan sampai pulang pada tanggal 29, nyampe sini tanggal 1 tersebut. Jadi termasuk didampingi oleh 2 dokter nih Bu ya, 2 dokter kemarin dari timnya Mas Uya sendiri. Jadi saya pribadi sebenarnya bukan timnya Mas Uya ya, jadi saya temennya, tapi kebetulan saya orang Jember Ambulu, dan Mbak Lilis termasuk tetangga dan saudara saya. Jadi prosesnya itu Mas Uya semuanya yang membiayai secara totalitas. Disampung kalau bisa Pak. Setiap tahun Pak, jadi tahun sebelumnya dulu Nahdlatul Rakyat yang Ramadan tuh, terus pagi hari ini kita bersodako. Ya keliling-keliling bersedekah. Ya katanya tadi Pak Bupati bilang kalau JKN itu sudah habis, ya pakai KTP saja katanya, bilang begitu. Nggak usah pakai BPJS sudah. KTP-nya kan KTP Jember gitulah katanya. Nggak usah bayar. Nggak usah bayar biayanya sampai sembuh lah. Jadi untuk selanjutnya adalah dari Jember sendiri ya Mbak ya. Saya sebagai orang Jember, karena saya pertama kali pulang ke Jember dalam jangka waktu yang lama. Karena sebenarnya saya penduduk Hong Kong juga. Jadi saya pemegang paspor Indonesia, tapi saya penduduk Hong Kong. Jadi kalau ke sini suami saya itu harus pakai kitas. Jadi kita pendatang jadinya. Dengan di Jember ini karena saya melihat bahwa ternyata Jember itu keren. Sangat keren sekali, apalagi bupatinya turun ke bawah untuk datang walaupun sebentar itu sudah
memberikan support mental pada rakyatnya. Jadi Jember keren, itu aja. Saya bangga sampai keringetan kalian semua. Kok Jember keren, wes itu aja. Dan saya bukan pekerja migran, tapi saya merasa bahwa karena saya mengayomi banyak pekerja migran yang ada di luar negeri, kasus-kasus ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya potong sebentar tadi, banyak sekali kasus seperti ini, tabrak lari. Tapi bilang untung ya, bukan orang Jember, beberapa daerah. Jadi banyak sekali karena mereka adalah pekerja ilegal. Mungkin dari pemerintah Jember lebih fokus ke masyarakat, edukasi ke masyarakat, jangan sampai kerja ke luar negeri secara ilegal. Karena untuk proses seperti ini itu sangat sulit sekali. Saya selalu katakan sama keluarga Mbak Lilis, apa yang kau lakukan sehingga Mbak Lilis ini bisa dibantu oleh orang lain. Bahkan pemerintah kemarin masih belum sempat membantu dia dan sudah dibantu. Jadi intinya adalah jangan sampai keluar negeri dengan cara yang tidak benar, itu aja mungkin pesan saya untuk masyarakat.